Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pengimbasan materi tentang budaya positif. Sebelum kita memulai pengimbasannya, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk explain dulu. Siap? Siap. Baik. 1, 2, 3. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar, bangun. Saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Oke, tepuk terima kasih. Hati saya, otak saya, mulut saya mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Hari ini saya melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Topiknya nanti pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Baik, kita lanjut pengertian dari budaya positif. Makna kata disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh siapapun juga. Artinya kekerasan bisa dihindari. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak hal yang lain. Berikutnya, kita lanjut. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan sebuah imbalan. Lalu ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Selanjutnya, yang pertama tadi ini adalah motivasi eksternal. Begitu juga yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal. Dia bangkit dari dalam dirinya sendiri untuk menunjukkan kemampuan diri dan kualitas dirinya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba karena ada sebuah tindakan atau keadaan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengaruh dari pihak guru, pengarahan dari pihak guru, baik sebelum
berpengaruh pada psikis murid. Ia merasa disakiti bila mendapat hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melanggar aturan. Nah, konsekuensi ini berdasarkan hasil kesepakatan. Pertamanya ada kesepakatan dulu antara guru atau pihak sekolah dengan murid, dan murid tahu tentang kesepakatan itu, dan bila murid melanggarnya maka dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi nanti. Selanjutnya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pendapat dari Al-Fikr. Kemudian restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi tenang. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Lalu ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Dia melakukan introspeksi diri. Lalu berikutnya bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sepatutnya kita ungkapkan kepada murid ketika murid melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Ini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan nyata kita sebagai tugas kita sebagai guru. Sebenarnya khusus dari topik itu mana yang kita lakukan pada saat siswa mengalami kesalahan dari topik itu? Ya. Apakah mengkritik dan mendiamkan saja? Ya, betul sekali. Sebagai seorang guru, kita pasti melihat mana yang lebih tepat dalam menangani situasi. Ya. Ini dari kelima poin ini, kelima poin ini menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik.
kalau menurut saya ini adalah sebagai gambaran saja bahwa mana yang kita boleh memilih, mana yang tepat yang bisa kita lakukan kepada murid. Tergantung pribadi kita masing-masing dan tergantung kesalahan anak, mana di antara poin-poin ini yang pas di dalam menangani kasus anak yang sedang bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Nah, hal-hal tadi ketika kita melakukannya, berarti kita seolah-olah menciptakan anak itu menjadi seorang yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Mari kita lanjutkan. Ya. Restitusi. Ini kemarin sempat saya melakukan praktek tindakan restitusi bersama anak-anak dan itu sudah dikirimkan juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat dari Gordon tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, dalam tindakan restitusi ini terdiri dari 3 tahap, itu nanti akan kita pelajari juga. Ada menstabilkan identitas, di mana kita menanyakan kenapa anak melakukan itu. Menstabilkan identitas, kita memberi contoh. Misalnya anak membuat teman yang nangis. Menstabilkan identitas, perkataan yang bisa menstabilkan identitas seperti ini. Nah, dulu juga ibu pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Ayo coba ceritakan. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Itu yang untuk menstabilkan identitas. Nanti selanjutnya juga ada menstabilkan. Setelah menstabilkan identitas nanti ada validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Lanjut. Restitusi memperbaiki hubungan. Artinya memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kita lanjut. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini yang menunjukkan nilai budaya positif. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk memimpin
membimbing proses pemulihan diri guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Lalu berikutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Lalu selanjutnya, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Selanjutnya, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah, sehingga anak merasa emosinya menurun. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadian seberapa sering hal ini terjadi, apa yang dia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan berbohong pada guru. Nah, artinya kita berusaha untuk Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kalau di kelas ini saya sudah melakukan keyakinan kelas ini. Contoh keyakinan kelas ini adalah sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat kesepakatan bersama murid. Nah, kesepakatan ini lahir dari murid-murid itu sendiri. Contoh kesepakatan kelas itu seperti apa? Misalnya, kita tanyakan ke anak-anak, kita kasih contoh dulu. Ayo, anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Misalnya, pertama, saling menghormati. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu kita tanyakan ke anak-anak. Jadi mereka latih untuk berpikir hal-hal yang positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Inilah jawabannya. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya, saat mengendarai motor. Nah, ini nilai yang kita ambil di sini adalah tentang keselamatan. Kita lanjut. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatan atau keyakinan bersama anak-anak kita. Kita tidak buat sendiri, karena kalau kita membuat sendiri berarti itu namanya aturan, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan. Lanjut. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini satunya mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Lalu berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar supaya bisa dilihat oleh semua orang. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita bisa mengganti kalimat-kalimat yang positif. Dalam keyakinan kelas ini kita diingatkan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Tidak dihindari kalimat-kalimat yang negatif seperti kata jangan, tidak boleh. Itu kan kalimat yang menunjukkan negatif. Jika itu dalam keyakinan kelas itu kita tidak perlu membuat itu, kita langsung ke kalimat negatif. Misalnya saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini tadi contoh keyakinan kelas. Misalnya contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Lalu contoh keyakinan kelas 5 atau kelas tinggi atau kelas 4, pokoknya kelas-kelas tinggi, misalnya datang dan pulang tepat waktu. Nah, ini juga tadi untuk datang dan pulang tepat waktu berlaku juga untuk kelas 1.
saling menghormati, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan lain sebagainya. Lalu itu tentang keyakinan kelas sudah selesai. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada tentang kebutuhan ingin bebas melakukan sesuatu, bebas berekspresi, bebas mengutarakan pendapat. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kita harus bisa menikmati hidup. Lalu kebutuhan kemuasaan ini tentang kemampuan, bakat yang ada di dalam setiap pribadi manusia. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan kelima adalah kebutuhan ingin bertahan hidup. Kemudian selanjutnya, nah inilah penjelasan tentang kebutuhan tadi. Sedikitnya kebutuhan yang bertahan hidup, ya sebagai manusia kita pasti ingin umur kita panjang. Bagaimana caranya? Pasti kita berupaya mencari yang terbaik untuk mempertahankan hidup kita. Kemudian kebutuhan kasih sayang, sebagai manusia kita pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan ingin diterima oleh siapapun juga yang ada di sekitar kita. Kebebasan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebagai manusia kita ingin bebas, berhak untuk melakukan apa saja saudara itu tidak merugikan orang lain. Dan kebutuhan kesenangan, ini ingin menikmati kehidupan yang sesungguhnya sesuai dengan yang kita inginkan dan tentunya tidak merugikan orang lain. Ya. Lalu berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini yang sebenarnya perlu kita sebagai seorang guru perlu kita miliki. Pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana sebagai penghukum? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan kesalahan, misalnya mencubit, itu sudah, atau berkata-kata kasar terhadap anak, itu sudah merupakan posisi kita sebagai penghukum. Lalu berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya kata-kata yang kita ucapkan adalah yang lemah lembut, agar anak bisa merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kata-kata yang biasa diucapkan sebenarnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kok kamu melakukan itu? Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Nah, ini kata-kata yang kita ucapkan pada saya. Lalu sebagai teman, posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi dia bersahabat dengan murid. Sebenarnya layaknya sebagai teman. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggungkan. Nah, inilah contoh-contohnya. Ayo, bantulah. Ini bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kata-kata yang tentunya lemah lembut untuk kita ungkapkan ke anak agar anak bisa merenungkan bahwa dirinya bersalah. Lalu selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, di sini kita mengawasi anak, kita bertanggung jawab atas perilakunya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau ini kita lakukan karena memang ada aturan, ada kesepakatan dan konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu berikutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Misalnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Jadi kita membantu anak-anak untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Itu posisi kita sebagai manajer. Ya, lalu berikutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa segitiga restitusi ini pertama dia ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah.
kemudian kita menanyakan keyakinan anak. Lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Tadi ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kata-kata seperti itu yang kita ucapkan anak. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Kalimat-kalimat seperti itu yang kita ungkapkan ke anak sehingga emosi anak itu stabil, sehingga dia mau menceritakan kesalahan atau permasalahan sebenarnya yang dia hadapi. Langsung lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kata-kata yang biasa kita ungkapkan, yang perlu kita ungkapkan ke anak, ini seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, kata-kata seperti inilah yang menunjukkan kalimat validasi tindakan yang salah. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, contohnya, ketika anak melakukan hal yang salah, kita tanyakan ke dia. Coba, keyakinan yang mana yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya, anak merobek tas temannya. Kita tanya, coba, menurut kamu, keyakinan yang mana yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan? Pasti anak menjawab, saling menghargai ibu atau saling menghormati. Seperti itu, yang berkaitan dengan saling menghormati. Ya. Seperti itulah pengimbasan tentang budaya positif dari saya. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini Ibu akan mengenal budaya positif kepada kalian. Setelah Ibu memperkenalkan budaya positif, melakukan pengimbasan ke guru-guru dan kepala sekolah, sekarang Ibu akan memperkenalkan apa sih budaya positif itu. Ya, sabar dulu. Nanti akan Ibu tanya. Nah, sekarang sebelum Ibu memperkenalkan budaya positif itu, Ibu minta satu orang untuk melakukan ice breaking di depan kelas. Coba siapa angkat tangan? Saya. Ya, Nandra. Maju Nandra. Semua berdiri. Semua berdiri. Sini Nandra, ke sini. Cepat. Iya. Perhatikan. Ya. Aku semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, tepuk terima kasih. Hati saya, otak saya, mulut saya mengucapkan terima kasih. Silakan duduk Nandra. Ya. Baik. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu budaya positif? Angkat tangan. Sopan. Ya. Sopan. Sopan, pintar. Santun, pintar. Disiplin. Disiplin, pintar. Santun. Pintar. Apalagi? Sapa. Saling menyapa, pintar. Tepuk tangan dulu. Sekarang, Ibu akan jelaskan apa sih budaya positif itu.
Ya. Sekarang tunggu sebentar. Oke, ini dia. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan apa artinya budaya positif, kita lihat dulu apa tujuan Ibu memperkenalkan budaya positif kepada kalian. Nah, ini tujuannya. Pertama, untuk memperkenalkan budaya positif kepada siswa. Siswa dapat Budaya positif. Ya, coba Nanda baca selanjutnya. Yang lain lihat. Nanda, 3, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif. Pintar. Selanjutnya, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas. Lalu berikutnya meningkatkan motivasi belajar. Berikutnya membangun rasa hormat dan tanggung jawab. Dan berikutnya juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian budaya positif. Makna kata disiplin. Ya. Sekarang dengarkan Ibu. Dengarkan Ibu. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi kita melakukan disiplin positif ini berarti melakukan hal-hal yang baik yang tidak merugikan orang lain. Jadi dalamnya tidak ada hukuman. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, contoh budaya positif. Apa sih contoh budaya positif? Satu-satu. Bagaimana contoh sikap sopan? Sikap sopan. Coba contoh sikap sopan sesuai kamu. Sabar dulu. Contoh sikap sopan seperti apa? Ya, seperti ini ya. Pada saat guru menjelaskan, murid mendengar sopan. Terus pada saat apa lagi sopan? Kita berdoa, kita harus sopan. Terus lewat di tengah orang banyak, kita harus sopan. Banyak yang lainnya. Berikutnya, sabar. Bagaimana contohnya sabar? Ya, pintar. Contohnya, sabar itu apa contohnya? Ketika ada teman mengganggu kita, kita tidak langsung emosi. Ya, kita harus sabar. Jangan langsung emosi. Terus apa lagi? Sabar itu pada saat antri di WC, itu kita sabar. Jangan main serobot. Jangan main serobot. Kemudian sapa. Bagaimana contohnya sapa? Sapa itu menyapa. Emek itu bangarain. Oh ya. Nah, itu. Kima itu yang buku. Nah, raise kita orang Manggarai, namanya raise. Menyapa. Artinya menyapa. Kalau bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertemu dengan siapa saja, saling menyapa. Saling menyapa. Berikutnya senyum. Coba senyumnya, bagaimana senyumnya? Iya, tunjukkan senyum termanis. Oke, senyum. Berikutnya syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu syukur kepada Tuhan. Dengan berdoa. Terus apa lagi syukur? Yes, saya dapat nilai bagus. Terima kasih Tuhan. Itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Lanjut. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama. Dengar Ibu dulu ya.
yang disepakati bersama guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas atau mengapa kesepakatan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, mau tahu? Mau. Sekarang dengarkan itu. Mengapa kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan dan keyakinan kelas dibuat berdasarkan hasil pemikiran siswa dan guru, semua warga yang ada di dalam kelas. Sedangkan peraturan itu apa ini? Peraturan itu sesuatu yang dibuat, hal-hal yang dibuat oleh guru. Jadi membuatnya hanya satu arah, sepihak. Nah, itu bedanya aturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, terus keyakinan kelas merupakan hasil diskusi dan mufakat dari semua siswa tentang apa saja kesepakatan yang baik dalam kelas dan apa saja konsekuensi jika melanggar kesepakatan. Jadi kita buat kesepakatan, lalu kita juga tentukan konsekuensinya, akibatnya jika melanggar kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut. Berikutnya, tadi peraturan kelas sudah ya. Peraturan kelas itu hal-hal yang dibuat sepihak oleh guru. Nah, hadiah ataupun hukuman berjalan sepihak juga, hanya dari pihak guru tanpa diketahui oleh murid. Nah, lanjut. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini maksudnya hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Coba ibu tanya, apakah kalian pernah melakukan hal-hal yang baik? Nah, apa contoh hal-hal yang baik itu? Disiplin. Ya, sopan santun. Pokoknya seperti yang tadi sebelumnya, seperti budaya positif ya. Ada sopan, sapa, senyum, syukur dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu berdasarkan dorongan dari dalam diri sendiri. Apa sih maunya kelas kita ini? Jadi ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita mau kelas kita yang seperti apa? Oh, kelas kita yang aman, nyaman, bebas dari sampah. Nah, berarti itu kita bisa tuangkan di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke. Sekarang contoh nilai-nilai kebajikan ini seperti ini. Anak datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikan atau nilai kebaikan dalam hal tersebut itu adalah apa? Disiplin. Itu nilainya disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang tercantum dari hal tersebut itu apa? Ya, kebersihan. Pada saat kita mengendarai motor, kita harus menggunakan helm. Nilai apa yang ada dalam hal tersebut? Supaya kita tidak apa? Ya, supaya kita selamat. Jadi KHI pecah kepala. Kalau jatuh, kepala kita tidak pecah, terlindung dari helm. Nah, nilai yang terkandung dalam hal tersebut adalah keselamatan yang berkaitan dengan nyawa kita. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Masih banyak hal lain lagi. Kita lanjut. Berikutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti apa sih pembentukannya? Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang kita gunakan dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu kalimat yang mengandung positif, bukan yang negatif. Yang negatif seperti apa itu? Seperti ada kata jangan, ada kata tidak. Itu adalah
kata yang menunjukkan negatif. Nah, dalam keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kata tidak dan jangan itu tidak digunakan. Kita buat dalam bentuk kalimat yang positif. Lanjut. Berikutnya, keyakinan kelas dibuat dan bisa diterapkan di dalam kelas tersebut. Kita buat berdasarkan kebutuhan kelas kita. Lanjut. Keyakinan kelas dibuat oleh siswa atas dasar kesepakatan bersama. Dan berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya selama satu semester kita sudah menjalankan keyakinan kelas yang ada, lalu di semester berikut kita lihat lagi. Aduh, keyakinan mana yang belum ada atau perlu diperbaiki, itu kita bisa buat kembali. Nah, lanjut. Selanjutnya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nih, pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinan. Nah, nanti ibu akan menugaskan kalian untuk menulis keyakinan masing-masing, pendapat masing-masing tentang keyakinan kelas kita. Itu nanti akan kita buat bersama nanti ya, setelah penjelasan. Baru berikutnya membahas keyakinan yang telah ditulis. Nah, nanti setelah keyakinan-keyakinan itu kalian tulis dan kalian tempelkan, itu nanti akan kita bahas. Mana yang sesuai dengan kebutuhan kelas kita, mana yang menunjukkan kata-kata positif atau kalimat positif di dalamnya, itu akan kita sepakati bersama. Berikutnya, memilah keyakinan kelas yang sesuai dan universal. Mana yang sesuai? Misalnya nanti kalian menulis pendapat yang sama, menulis pendapat yang sama, nanti kita sama-sama akan melihat mana yang sesuai dan yang bersifat umum. Berikutnya, mengubah kalimat keyakinan menjadi kalimat positif. Lalu berikutnya lagi, menyepakati keyakinan kelas secara bersama. Itu nanti akan kita lakukan setelah penjelasan materinya. Berikut contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu. Semua sudah ada di dalam kelas. Sebelum lonceng berbunyi, ada gurunya, ada siswanya. Lihat? Ada? Nah, semua ada di dalam kelas. Berikutnya, kedua, mereka buat apa di dalam ini? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran. Guru dan siswanya bersama-sama berdoa. Bukan hanya siswa saja yang berdoa atau guru saja, tidak, tetapi sama-sama. Oke, lanjut. Berikutnya, mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Bagaimana sikap siswa pada saat mendengarkan penjelasan guru? Ya, guru hengek. Kalau guru sedang menjelaskan, murid mendengar. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Gary. Tepuk salut. Salut. Oke, boleh pakai bahasa Manggarai, tidak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kalian, tidak apa-apa. Lanjut, berikutnya. Apa gambar berikutnya itu? Bersikap sopan dan saling menghargai. Ketika teman-teman berdiri di depan melakukan presentasi, itu teman-teman yang lain mendengarkan. Nah, bersikap sopan dan saling menghargai. Seperti itulah contohnya. Bukan pada saat di depan teman-teman mempresentasikan sesuatu atau berbicara sesuatu, yang lain main. Nah, itu tidak seperti itu yang namanya sikap sopan. Tetapi pada saat guru atau teman yang lain berbicara, yang lain harus mendengarkan. Itulah sikap sopan dan saling menghargai. Berikut, setiap orang bebas untuk berpendapat. Nah, itu ada gambar guru dan muridnya. Muridnya sedang bertanya, ayo siapa yang punya pertanyaan? Nah, itu bebas berpendapat.
minta satu siswa lagi untuk melakukan speaking di depan. Jangan yang tadi lagi ya, yang lain ya. Saskia. Ayo Saskia, silakan. Semangat Saskia. Jangan yang tadi lagi, sekarang yang lain, yang berbeda. Yang berbeda dari yang tadi ya. Oke? Bebas. Semua berdiri. Semua berdiri. Nampak? Ayo. Oke, kita tepuk tangan untuk Saskia. Ya. Ayo Saskia, apa? Yang-yangnya, bebas. Bebas. Siap berdoa, duduk tenang, semangat. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, terima kasih Saskia. Ada lagi yang mau presiden? Saya Bu. Laki-laki dulu ya. Ya saya Bu. Semangat, harus semangat. Coba. Oke. Aram sam sam, 1 2 3. Aram sam sam, aram sam sam, guling 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guling 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 ram sam sam. I love you, guling 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 ram sam sam. Ya. Aram sam sam, aram sam sam, guling 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 ram sam sam. Saya Tepuk terima kasih. hati saya, mata saya, mulut saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti yang lain ya. Nanti yang lain. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat kesepakatan kelas kita. Ibu minta kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ya. Ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian. Tugas kalian nanti menuliskan di dalam kertas ini apa sih menurut kalian keyakinan kelas kita yang harus kita terapkan di kelas kita ya. Ya, nanti kalian tuliskan, tuangkan pikiran kalian di dalam kertas ini. Kemudian setelah itu nanti Ibu minta tempelkan hasil tulisan kalian di kertas di dinding ini yang sudah Ibu tempelkan. Ya, di situ nanti. Jelas? Jelas? Ada yang belum mengerti? Nanti pengumpulannya secara teratur. Pertama nanti yang tempel duluan ini kelompok ini. Semua berdiri kelompok ini. Nanti pada saat itu. Kemudian setelah itu nanti kelompok ini, lalu yang menempel berikutnya yang ini. Supaya tertib, teratur, tidak baku tabrak. Jelas? Jelas? Oke. Ibu bagi ya kertasnya ya. Tulis ini. Nanti ya, cara menulisnya silakan sekarang ditulis. Jangan coret-coret ya, yang rapi supaya nanti bisa dibaca. Boleh kan? Berdasarkan pemikiran sendiri. Silahkan. Sudah Bu. Ya, yang lain sudah. Kalau sudah, kita tunggu teman yang lain. Sudah Bu. Sudah.
itu yang nantinya ditempelkan di kertas yang sudah disediakan di dinding. Jelas? Oke, silakan kelompok ini tempel dulu. Ya. Oke. Mama ini nggak pilih. Yang lain. Ya, silakan duduk yang sudah. Yang sudah silakan duduk. Oke. Yang lain lagi. Ya. Antri. Oke. Antri sabar. Yang lain sudah naik serobot. Oke. Silakan kelompok berikutnya tempelkan. Oke. Sekarang kita lihat hasil pemikiran 13 orang siswa kelas 4 mengenai keyakinan kelas. Ini tadi kalian sudah menempelkan hasil pemikiran kalian di kertas yang sudah ibu sediakan. Di sini pertama, kalau pipis minta izin dulu. Ya. Kalau pipis minta izin dulu. Nah, ini menunjukkan disiplin, sopan, jangan asal keluar saja ya. Berikutnya, jangan mengganggu teman. Nah, dalam membuat kata keyakinan atau kesepakatan kelas, itu tadi, ya benar sekali. Tadi, ibu sudah menjelaskan dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kata jangan seperti jangan, tidak, itu tidak kita gunakan dalam membuat kesepakatan kelas. Kita ubah jangan mengganggu teman ini dengan kalimat positif. Bagaimana itu? Bagaimana cara mengubahnya? Berarti kita tulis di sini ya, kesepakatan kelas 1. Tadi di situ jangan mengganggu teman. Berarti apa? Saling menghargai. Kita tulis saling menghargai. Tidak boleh mengganggu, itu berarti saling menghargai. Sekarang kedua. Ya, tadi sudah. Daniel silakan duduk. Berikutnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita ubah ke dalam kalimat positif. Bagaimana? Tidak boleh. Ya. Jangan kata-kata tidak boleh lagi. Terlambat Ya. masuk kelas. Perhatikan di sini. Jangan pakai kata tidak lagi. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti datang atau masuk kelas tepat waktu. Datang atau masuk kelas. Masuk kelas tepat waktu. Kan tadi di situ kalian menulis tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Dan itu ubah ke dalam kalimat positif. Datang atau masuk kelas tepat waktu. Jadi silakan duduk. Berikutnya mana? Bebas berpendapat. Kalau itu sudah pas, kita tulis bebas berpendapat. 3. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. 4. Berikutnya bebas berpendapat. Kita lihat lagi di sini. Tidak boleh buang sampah sembarang. Tadi kalian menulis tidak boleh buang sampah sembarang. Kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Tulis menjaga. Ya. Menjaga kebersihan
mendengar penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Penjelasan guru. Nah, berikutnya apa? Tidak boleh berkelahi dengan teman. Ya, tidak boleh berkelahi dengan teman. Tadi sudah kita masuk ke poin 1, saling menghargai atau saling menghormati. Berdoa saat mulai belajar. Nah, kita berdoa apakah hanya pada saat mulai belajar? Tidak. Pada saat selesai belajar juga kita berdoa. Nah, di sini berdoa berarti kita sepakat. Bagaimana kalimatnya? Ayo. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa sesudah sebelum. Berdoa sesudah dan sebelum memulai pembelajaran. Nah, perhatikan di sini. Hampir tadi semua sudah dibaca. Tidak boleh terlambat masuk kelas, berarti datang atau masuk kelas pada waktu. Sudah ya? Tidak boleh. Tidak boleh makan saat guru mengajar. Itu tadi kepada poin 1, saling menghargai. Nah, ini tadi kita sudah buat, lalu kita sudah rubah ke dalam kalimat positif. Inilah hasil kesepakatan kelas kita hari ini. Coba baca pertama. Saling menghargai. Jadi, coba ulang. Baca pertama. Saling menghargai. Kesepakatan yang kedua. Datang masuk kelas tepat waktu. Datang atau masuk kelas tepat waktu. Ketiga. Bebas berpendapat. Ya, bebas berpendapat. Kelas. Bebas berpendapat. Lalu keempat. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Betul. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Berikutnya, 5. Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Berikutnya, 6. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selama ini kita berdoa tidak sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa. Nah, kalau kita melakukan sesuatu pun wajib berdoa karena berdoa ini adalah ungkapan hati kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berbuat apapun wajib berdoa. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan kelas kita, kelas 4. Sekarang konsekuensinya jika melanggar. Konsekuensi jika melanggar. Apa konsekuensinya? Coba kita sepakati, apa konsekuensinya jika kita tidak saling menghargai? Berarti kita sombong dengan teman. Itu baik tidak? Tidak. Berarti apa konsekuensinya? Akibatnya? Iya. Akibatnya kalau kita melanggar kesepakatan kelas ini, apa akibatnya? Coba, ayo berpikir. Ya, pertama, kalau terlambat datang ke sekolah, misalnya terlambat datang masuk kelas, berarti bukan dipukul, tetapi kalian nanti waktu istirahatnya tersita. Kalian tidak bisa istirahat karena kalian harus mengikuti pembelajaran yang tadinya kalian tertinggal. Kalian terlambat ini, berarti ada materi yang tadi sudah tertinggal. Ibu guru dan bapak guru sudah dari tadi menjelaskan, kalian tidak sempat mendengarkan. Jadi kalian harus berhadapan dengan ibu guru untuk mendengarkan materi tersebut pada saat istirahat. Kalian jadi tidak istirahat jadinya. Setuju ini? Sepakat? Sepakat. Intinya kita harus menyepakati apa yang sudah kita buat bersama.
ambe, goyang kupu-kupu, 1, 2, 3. Bebo ambe ambe, goyang kupu-kupu. Siap makan bubur, mari minum susu. Susu mama muda, manis saya muda. Iris, iris tempe tahu sama Tuhan. Pramuka, pramuka, raja lila, raja lila. Mari ni raja laut, raja laut. Oke, tepuk terima kasih. Hati saya, otak saya, mulut saya mengucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk Alvin. Baik anak-anak, sekian pengenalan budaya positif dari Ibu. Semoga kita sama-sama menerapkan hal baik yang menunjukkan karakter yang baik dari dalam diri kita supaya kita semakin menjadi anak yang baik, bisa sopan terhadap sesama, saling menghargai satu sama lain, datang ke sekolah tepat waktu, dan kita